kandang dan indukan saja itu sudah menghabiskan modal 1.550.000. Nah, 3.750.000 itu ditambah dengan yang tadi 3.050.000 itu sudah 6.800.000. Artinya sobat semua membutuhkan waktu 12 minggu ditambah dengan 4 minggu. Berarti ada 16 minggu. Jadi ada masa praproduksi itu selama 16 minggu. Oke, kita hitung pakannya. Yang pertama adalah pakan indukan. Pakan indukan selama 16 minggu sampai dia bisa berproduksi, ada penjualan. 42.000 per minggu itu kalau dikalikan 16 minggu berarti sekitar 42 dikali 16. Berarti sekitar 672.000. Itu untuk pakan indukan saja. Nah, setelah pakan indukan itu yang paling besar adalah pakan DOC dan pembesaran. Nah, kalau kita menggunakan teori bertahap seperti itu, saya sudah hitung-hitung kira-kira sampai panen rata-rata itu kita menghabiskan sekitar 350.000 per minggu. Kenapa seperti itu? Ya, sebenarnya kalau sampai panen kita itu bukan memelihara 30 ekor indukan 30 ekor pedaging saja, kita itu memelihara 30 ekor kali 12 minggu. Berarti 30 ekor kali 12 minggu berarti ada 360 ekor yang kita pelihara karena kita proyeksikan panennya akan per minggu. Iya kan? Ya, berarti rata-rata per minggu itu kita menghabiskan rata-rata ya dari awal sampai akhir kemudian kita rata-ratakan itu sekitar 350.000 per minggu. Nah, 350.000 kalau kita kalikan 16 berarti sekitar 5.600.000. Nanti kalau salah bisa dikoreksi. 5.600.000 itu untuk pembesaran. 5.600.000 itu ditambahkan dengan pakan indukan tadi. Pakan indukan kita peroleh 672.000. Kalau kita tambahkan 672.000 ditambah dengan 5.600.000, kita mendapatkan biaya pakan dari mulai kita memelihara indukan sampai kita bisa panen itu sekitar 6.272.000. Nah, 6.272.000 tadi kita tambahkan dengan biaya persiapan kandang, kemudian juga ulet dan lain-lainnya. Itu sekitar tadi 6.800.000. Berarti modal untuk dari mulai sobat semua itu memelihara indukan sampai nanti bisa mendapatkan hasil panennya itu sekitar 13.072.000 karena 6.800.000 ditambah 6.272.000. Jadi sekitar 13.720.000. Itu modal yang harus ada dan harus siap, tidak boleh kurang sedikit pun. Jadi selama 4 bulan ke depan sobat semua tidak memperoleh hasil dan harus mengeluarkan uang itu sebanyak 13.072.000. Kita genapkan menjadi 15 juta. Mungkin untuk yang lain-lainnya, mungkin sobat semua ingin kandangnya lebih bagus, lebih baik, lahannya lebih luas, itu sekitar 15 juta. Ingat, 15 juta itu kalau tidak meleset. Sobat semua harus melihat ini sebagai sesuatu yang gambling, tidak sepenuhnya bisa berhasil 100%. Kenapa seperti itu? Begitulah proses kita memulai usaha. Kalau kita plekkan semua dengan dana yang ngepres, maka sobat semua akan kecewa. Kalau nantinya gagal sehingga sobat semua sudah habis banyak, tidak meneruskan lagi beternak. Nah, kemudian yang ketiga adalah dana tadi itu harus ada dan di dalam proses selama 4 bulan
itu banyak sekali pasti yang akan terjadi. Belum kematian, belum ayam mogok bertelur, telur gagal menetas, mesin tetas rusak, listrik mati, kemudian juga campuran pakannya tidak baik sehingga ayam kita nyilet, ayam cacingan, aratan, sakit, dan banyak sekali permasalahan peternakan yang akan kita hadapi. Makanya saya sampaikan teori tadi itu bisa dilakukan oleh peternak yang benar-benar profesional. Makanya sobat semua itu harus memiliki dana cadangan paling tidak sebanyak pakan yang harus dipersiapkan selama 16 minggu tadi. Misalnya kalau dana yang kita perlukan untuk selama 16 minggu tadi sekitar 5.600.000, sobat semua juga harus mempersiapkan minimal paling tidak juga 5.600.000 lagi untuk dana cadangan. Jadi kalau di total paling tidak sobat semua itu harus mempersiapkan dana untuk memulai dari mulai indukan tadi sampai sobat semua bisa panen per minggu dengan jumlah 30 ekor karkas. Nah, itu sekitar 20-an juta. Jadi itu sobat ya. Jadi 20 juta itu harus free. Tidak boleh tidak ada. Karena kalau tidak ada maka nanti akan molor lagi. Ketika pakan habis, kemudian cari pakan-pakan terserah pakannya atau pakan-pakan yang mungkin sobat semua carikan alternatif, ternyata nutrisinya tidak tercukupi sehingga molor lagi panen. Molor panen artinya sobat semua itu menambah biaya pakan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yang paling penting adalah itu kita harus mempersiapkan di mana kita harus menjual hasil ternak tersebut, karkas tersebut. Karena kalau kita tidak bisa menjualnya setelah kita masa panen tiba, kemudian sobat semua belum tahu tempat penjualannya, bagaimana caranya? Kalau diundur masa panen maka akan menambah kos pakan lagi, akan menambah biaya lagi. Nah, cara menyiasatinya kalau memang mau seperti itu, sobat semua harus memiliki freezer. Jadi setelah dipotong kemudian diletakkan dalam freezer, tambah biaya listrik lagi sampai ayam-ayam tersebut laku terjual. Tidak perlu berkecil hati, tetapi saya rasa ini bisa dijadikan pelajaran dan pertimbangan bagi sobat semua. Jadi banyak yang harus dipersiapkan dari mental, kemudian kesungguhan, kemudian rasa suka dalam beternak yang sudah saya sampaikan di waktu yang lalu. Maka barulah kita mulai beternak, jangan asal gerasa gusu. Semangat terus peternak Indonesia, maju terus peternak Indonesia. Salam sahabat peternakan. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.